Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Soulmate Lina Purwati. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Jumpa lagi dengan Bu Lina Purwati dalam pembelajaran matematika wajib kelas 11. Yuk sebelum mulai kita simak KD-nya terlebih dahulu. 3.1 menjelaskan program linier 2 variabel menggunakan masalah kontekstual ya nanti ya. Nanti ada metode penyelesaiannya juga. Nah, 4.1-nya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran dengan bantuan MS Team dan YouTube, peserta didik diharapkan dapat 3.1.2-nya membuat model matematika dari masalah program linier, dan 4.1.2-nya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan model matematika dari masalah program linier. Mari kita lihat kasus pertama. Model matematika dari program linier. Sepatu harga belinya 80.000, dijual dengan harga 90.000. Tas harga belinya 50.000, dijual dengan harga 58.000. Penjual mempunyai modal 4 juta dan kiosnya hanya mampu menampung 60 barang. Buatlah model matematika dari permasalahan tersebut agar memperoleh keuntungan maksimum. Mari kita bahas. Di sini kita perhatikan dulu barang apa yang diinginkan, objek apa yang diinginkan, unsur apa yang diinginkan. Jelas yang diinginkan dari sini adalah unsurnya si tas sama si sepatu, sepatu sama tas gitu ya. Jadi di sini kita misalkan terlebih dahulu banyak sepatu sama banyak tas. Misal banyak sepatunya adalah X, banyak tasnya, banyak tas yang dibeli itu adalah Y. Kemudian ini ada modal tas itu 80.000. Nah, ini harga belinya 80.000. Harga jualnya 90.000. Nah, terus si sepatu udah ya. Kemudian tasnya, tas harga belinya 50.000, dijual dengan harga 58 juta. Kemudian punya modal 4 juta. Nah, si modal ini kan akan dibelikan tas dan dibelikan sepatu. Nah, artinya apa? Modal digunakan untuk membeli sepatu dan tas. Berarti total uangnya berapa? Total uang untuk membeli sepatu sama tas. Kan jelas sepatu harganya 80.000. Berarti kan 80.000 X karena banyaknya sepatu ada X itu. Ditambah, ini total uang ya. Total uangnya, total uang atau total pembelian gitu. Ditambah kita beli tas juga 50.000 Y. Nah, uangnya kan 4 juta. Kalau kita belanja ke toko, kita belanja di grosiran gitu, karena ini kan si pengusaha gitu kan. Nah, kan kita belanja tuh uangnya kita 4 juta. Artinya kita hanya boleh menggunakan uangnya pas 4 juta atau kurang dari 4 juta. Misal kita mau beli semuanya kita bayar 3 juta kan boleh, tapi kalau 5 juta kan nggak boleh. Lah dapat uangnya dari mana? Orang kita punyanya uangnya itu 4 juta kok gitu. Makanya model matematika yang pertama adalah 80.000 X ditambah 50.000 Y kurang dari sama dengan 4
juta. Karena modal kita 4 juta, dibelikan sepatu sama tas. Nah, kemudian kalimat berikutnya, dan kiosnya hanya mampu menampung 60 barang. Nah, banyak barang di kiosnya. Itu 60. Nah, kita barangnya ada sepatu sama tas. Artinya di toko tersebut, di kios tersebut, itu kan boleh ditampung 60, boleh juga ditampung 50 gitu kan. Masih muat kalau 50 tuh, turah-turah tempatnya. Tapi kalau 70 kan nggak boleh karena udah tidak muat. Di sini hanya menampung 60 barang. Artinya kios mampu menampung sepatu dan tas. Sepatunya si X, tasnya si Y. Ini juga kasusnya kurang dari sama dengan 60. Nah, terus X-nya pernah nggak lihat banyak sepatu negatif? Kan enggak, banyak sepatu itu kan dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi X-nya harus positif, Y-nya juga harus positif. Kemudian kalimat berikutnya, memperoleh keuntungan maksimum. Nah, kita cari dulu untung dari sepatu. Untung itu kan harga jual dikurangi harga beli, berarti 10.000. Terus untung di sini, untung tasnya 58 dikurangi 50 berarti 8.000. Nah, untungnya karena kita belinya X berarti 10.000 X, karena kita belinya banyak tas Y berarti untungnya 8.000 Y. Sehingga model matematikanya kita rangkum semua. Jadi dari kalimat ini bahasa Indonesia kita taruh sebagai, kita ubah menjadi bahasa matematika. Ada persamaannya, ada pertidaksamaannya, ada aljabarnya. Kita tulis semua ya. 80.000 X ditambah 50.000 Y kurang dari sama dengan 4 juta. Ini kalau mau disederhanakan juga boleh. Terus X plus Y kurang dari sama dengan 60. X-nya lebih dari sama dengan 0, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Terus fungsi tujuannya kita maunya adalah maksimum. Maksimum dari fx, y 10.000 X ditambah 8.000 Y. Selesai, inilah modelnya. Lalu kita lanjut ke contoh yang kedua. Seorang dokter menyarankan pasiennya untuk setiap hari mengonsumsi paling sedikit 10 unit vitamin B1 dan paling sedikit 5 unit vitamin B2. Pasien itu mendapatkan bahwa yang dapat dia beli adalah tablet yang berisi 3 unit vitamin B1 dan 1 unit vitamin B2 atau kapsul yang berisi 1 unit vitamin B1 dan 2 unit vitamin B2. Harga tabletnya itu 500, harga kapsulnya 300. Buatlah model matematika dari permasalahan linear tersebut supaya biaya yang dikeluarkan adalah minimum. Nah, kita identifikasi dulu unsur yang diinginkan apa. Dia ingin membuat biaya yang dikeluarkan minimum kan. Tujuan kita kan biaya minimum. Nah, biaya itu ada kaitannya dengan pembelian tablet sama pembelian kapsul. Nah, inilah yang kita misalkan, tablet sama kapsul. Nah, agar tidak kececeran seperti ini, agar kita fokus, kita bisa loh membuatnya dengan tabel. Nah, di sini tadi ada tablet yang kita inginkan. Nanti banyak tabletnya kita misalkan X, barang yang diinginkan yang dimisalkan. Nah, terus ada kapsul. Kapsulnya itu si Y. Nah, terus si tablet itu kan berisi vitamin B1. Terus si
tablet juga berisi vitamin B2. Nah, sudah. Berikutnya, tablet itu berisi berapa B1? Tablet berisi 3 B1, jadi 3 vitamin B1, terus 1 unit vitamin B2. Kapsul berisi 1 unit B1, 2 unit vitamin B2. Kemudian ada biayanya. Biaya untuk tablet 500, untuk kapsul 300. Kemudian ada jumlah yang harus dikonsumsi. Dia di sini wajib mengkonsumsikan jumlahnya itu dalam vitamin B1 sama vitamin B2. Tablet unitnya, tablet kapsulnya terserah kan, kita nanti cari. Nah, vitamin B1-nya paling sedikit 10 unit. Paling sedikit. Terus vitamin B2-nya paling sedikit 5. Nah, ini yang akan kita cari adalah si fungsi tujuan. Tujuannya mencari biaya minimum. Sudah, kita tinggal langsung cari model matematikanya. Nah, karena banyak jumlahnya, jumlah yang di sini, berarti kita nanti langsung ke kiri. 3x tambah y, karena 1 kalikan y itu y. Ini 10. Nah, kita cari kata hubungnya, tanda ketaksamaan yang dipakai. Paling sedikit, artinya kan kalau 10 boleh kan? Artinya kan sama dengan boleh. 11, paling sedikit tuh saya itu makan vitamin itu 10. Berarti kan kalau 11 boleh kan? 12 juga boleh, tapi paling sedikit 10, mau ambil 8 kan nggak boleh. Makanya di sini tanda ketaksamaannya adalah lebih dari sama dengan. Terus yang vitamin B2, 1 kalikan X itu X, ditambah kapsul 2 kalikan Y, 2Y. Karena katanya itu paling sedikit, kita ubah ke tanda ketaksamaan menjadi lebih dari sama dengan 5. Nah, kita nggak pernah lihat vitamin itu negatif kan nggak pernah, banyak vitamin negatif kan nggak pernah. Jadi kita di sini X-nya harus positif, lebih dari sama dengan 0, Y-nya juga lebih dari sama dengan 0, begitu. Terus fungsi tujuannya, tujuan kita adalah minimum dari fx, y. Nah, ini tujuan kita 500x ditambah 300y. Selesai untuk model yang kedua. Jadi kalau ada yang belum paham, ditanyakan ya. Pertanyaannya, apakah soal nomor 1 bisa dibuat tabel? Jelas bisa. Kita langsung saja. Unsur yang kita cari sepatu sama tas. Ya sudah, sepatu. Terus tas sepatunya kita misalkan sebagai X, banyak sepatunya, banyak tasnya kita misalkan sebagai Y. Nah, terus kemudian ada modal, harga beli. Modalnya kita punya 4 juta. Kemudian harga sepatunya, harga belinya 80.000. Tasnya 90.000. Terus setelah itu banyak barang. Banyak barangnya si kios hanya mampu menampung 60. Nah, tapi kan kita nggak tahu ada berapa saja. Jadi di sini langsung kita tulis 1 sama 1. Nanti 1 kalikan X, 1 kalikan Y, terus nanti ketemunya harus kurang dari sama dengan 60 karena hanya menampung. Nah, kemudian unsur apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah kita mau keuntungan maksimum. Jadi di sini kita tulis keuntungannya. Keuntungan. Nah, harga jualnya 90.000, dibeli 80.000. Untungnya berarti 90 dikurangi 80, berarti 10.000. Untung untuk sepatu. Untung untuk tasnya dijual 58.000, dibeli 50.000. Harga jual kurangi harga beli, kan untung 8.000. Nah, ini fungsi tujuan.
itu kita maksimumkan untung. Nah, terus modelnya bagaimana? Model matematikanya 80.000 X ditambah 90.000 Y. Nah, karena ini model, kan kita hanya boleh mengeluarkan uang kurang dari atau sama dengan 4 juta. Terus X plus Y. 1 kalikan X, X. 1 kalikan Y, Y. Ini juga kurang dari sama dengan 60. Karena kiosnya hanya mampu menampung 60 tas, 60 tas dan sepatu. Kalau kurang kan masih ada tempat untuk ditampung. Nah, kalau lebih dari 60, tasnya nggak muat dimasukkan dalam kios dong gitu. Nah, ini lagi X-nya positif, Y-nya juga positif. Kenapa begitu? Karena banyak tas yang negatif itu nggak ada nyata gitu. Jadi kita harus batasi X-nya positif, Y-nya juga positif. Lalu fungsi tujuannya atau optimum goal-nya itu adalah kita maksimumkan si keuntungan. Berarti Fx, Y itu sama dengan 10.000 kalikan X, 10.000 X ditambah 80.000 Y. Sudah, nggak ada sama dengannya lagi karena ini yang akan kita cari untuk materi selanjutnya, mencari penyelesaiannya. Nah, baik pakai tabel ataupun kita pahami per kata, hasilnya sama. Nah, begitu ya. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga paham. Jika masih ada yang bingung, jangan sungkan untuk ditanyakan. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Mari kita lanjutkan ke forum diskusi. Tanyakan yang ingin ditanyakan. Sampai jumpa lagi.